dengan demikian saya tanyakan, apakah kalau orang yang sudah makrifat itu bisa mengetahui apakah nanti kita itu masuk neraka atau tidak? Yang terusnya, apakah orang yang sudah makrifat itu nanti juga bisa tidak makrifat lagi? Terima kasih, Gus, atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, izin Gus mau bertanya, dan sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Gus. Tadi Gus itu mengawali acara itu pembukaannya menghadiahi Fatihah beberapa masyayikh. Banyak sekali masyayikh yang disebut. Kalau dilihat dari segi ilmu syariat Gus, seakan-akan hamba memerintah bendoro Gus. Hamba kok merintah pengiran. Bagaimana Gus secara hukum syariat supaya hamba ramintrah bendoro Gus? Kemudian yang nomor 2 Gus, 2 pertanyaan aja Gus ya. Nah, kemudian yang nomor 2, Adam yang pertama itu siapa Gus? Adam yang kedua itu siapa? Kalau dari segi syariat sudah jelas bahasanya Adam yang pertama itu Nabi Adam, dan Adam yang kedua Nabi Nuh. Nah, itu Adam yang pertama itu siapa Gus? Adam yang kedua siapa? Demikian Gus yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya Anda tidak terjebak di dalam hukum dohir, contohnya tadi wasilah miturut syariat, Anda harus mengetahui hukum batin atau hukum hakikat. Ketika kita memahami hukum syariah, kita wajib mengetahui hukum hakikat supaya tidak termasuk kekhitopan terhukumi hamba sing ngatur Gusti Allah. Biar benar Gusti Allah sing ngatur hamba. Kuncinya ada di situ. Bicara tentang hukum syariah, kita ini makhluk yang wujud. Kita ini makhluk yang melakukan. Tapi bicara tentang hukum hakikat, yang wujud itu adalah Allahnya. Terus bagaimana menjatuhkan hukum hakikat di tengah syariat itu? Harus pinter-pinterin jenengan ini berkamuflase dengan penghuni-penghuni dunia. Kalau tidak berkamuflase, jenengan mungkin dituduh seseorang yang menuhankan dirinya pada Allah. Niki tambah payah bagi orang-orang golongan nantinya. Sudah sering terjadi. Mulai dari zaman ke zaman itu sering terjadi penuduhan bahwasanya al-arif itu dituduh menuhankan diri sebagai Tuhan bagi orang-orang yang tidak paham. Jadi jenengan harus terapkan Pak hukum hakikat di tengah-tengah hukum syariat.
Satu. Nomor dua, Adam yang pertama itu siapa? Adam yang kedua itu siapa? Bicara masalah Adam, kita larinya ke jasad apa ke ruh? Kalau kita larinya ke jasad manusia, berarti yang pertama adalah Adam biyen itu sudah maklum. Yang kedua, berarti ya duriahnya ini, keturunan-keturunannya ini. Wes, iki bicara jasmani atau syariah. Kalau kita bicara syariah, yang pertama ya wujudnya Adam itu yang Allah ciptakan dari saripati tanah itu. Sudah. Jadi yo yang pertama yang terakhir yo Nabi Adam itu. Dan ngomong syariat yo sitok-tok Nabi Adam. Tapi jikalau kita bicara secara hakikiah, Adam itu yang mana? Kalau kita tarik dari sisi ruhaniyah, ora ono sing disii, ora ono sing ngareni. Ngomong ruhaniyah ya. Berarti siapa? Ya urip iku. Jadi gak ono sing ngareni, gak ada yang apa ngareni iki? Ngakhiri ora ono dan tidak ada yang ngawali. Artinya namanya ahad itu Pak, tunggal, namanya tunggal, tidak ada yang lain. Poda mek ngeten. Dhisik ndi ndok ambek pitik, ya ngoten no. Ndok sing pertama pundi, ndok sing nomor dua pundi. Nyun sewu. Antara jasad dengan ruh luwih dhisik mana? Ngoten. Bahasane ngoten. Sederhana. Antara doa ikhtiar lebih dahulu mana dengan kodok ketetapan Allah yang sudah ditulis sebelum zaman azali teko. Kalau kita orang syariat mesti ngomong adanya Allah memberikan sesuatu disebabkan karena kita pinterin dungo, pintere usaha. Iku hukum syariah ya ngoten niku, Pak. Ya gak mungkin lah. Sebab datangnya lebih dahulu kodok. Peparing kuwi mau wujute daripada doa atau ikhtiar. Wis. Kalau ini ditarik bagi orang-orang arif, sudah nggak ada bedanya antara peparing pemberian Allah lewat kodok yang sudah Allah tetapkan dengan bentuk ikhtiar atau usaha atau doa, sudah nggak ada bedanya. Iki sing kula sebut gak ono sing ngawali, ya ora ono sing ngakhiri. Makane ndok nyun sewu, pitik iku ya teko ndok, ya ndok iku ya teko pitik. Wis mumet iki jenenge. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Mengapa harus begitu? Itulah ketetapan sunnatullah yang harus terjadi. Sing penting masih mumeto kaya apa ben supaya jenengan ini tidak bingung diumetno perkara ilmu ini situk sampean gecoi sampean gak mumet apa iku mang keesaan Allah. Wonten mboten mumet. Masih lanang, masih wedok, yes padha ae. Masih awal, masih akhir ya padha wae. Masih wujud batin, wujud dohir ya padha wae. Masih awal, masih akhir ya sama saja. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhadi dari Semarang.
Mau tanya Gus, saya dalam mempraktekkan dzikir Jil Arsor itu kok mengalami kesulitan. Bisa dikatakan belum jelas. Kemarin Gus telah memberikan dawuh kepada saya, dzikirlah keluar napas, tarik napas dengan hu, keluar Allah. Kemudian diikuti dengan rasa. Nah, dalam mempraktekkan ini, kami mengalami kesulitan. Rasa yang bagaimana, Gus? Yang saya rasain itu apakah ini yang bersifat syukur atau bagaimana? Ini saya masih dalam kesulitan. Memang saya adalah pemula. Kemudian yang kedua yang saya tanyakan adalah, orang mengatakan bahwa kalau orang susah, orang gelisah, itu karena banyak dosa. Untuk biar bisa tidak gelisah, kita harus menghilangkan dosa-dosa itu, atau hati ini harus bersih. Nah, untuk membersihkan hati ini ada dua cara, yaitu dengan istighfar katanya, kemudian dengan cara mandi. Kalau hanya istighfar saja katanya hati ini tidak akan bisa bersih. Apakah benar ini? Kemudian hubungannya dengan dzikir asal tadi. Kalau kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah, itu kan merupakan usaha kita tuh. Terus padahal tadi dijelaskan bahwa intinya ya kalau usaha kita itu tidak akan mempengaruhi atau orang tidak akan masuk surga karena usaha atau amal kita. Itu kita masuk surga adalah karena rahmat Allah, kan kesimpulannya gitu, Dok. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana kalau kita mempraktikkan istighfar atau kita membaca Al-Quran dan sebagainya itu dihubungkan dengan dzikir Jil Arsor itu, Pak. Praktek kerjanya. Kemudian yang ketiga adalah bahwa takdir itu telah ditetapkan oleh Allah sebelum kita lahir. Nah, yang kita terima ya, yang kita sering terima itu kan bahwa kita itu sudah tetapkan apakah nanti itu saya itu masuk surga atau masuk neraka. Itu dalam hadis katanya itu meski orang itu kalau sudah ditakdirkan masuk neraka, meskipun dalam hidupnya itu dia berlaku seperti orang alim, tapi nanti waktu meninggal dia itu akan berlaku seperti orang ahli neraka. Begitu juga sebaliknya. Nah, dengan demikian saya tanyakan, apakah kalau orang yang sudah makrifat itu bisa mengetahui apakah nanti kita itu masuk neraka atau tidak? Yang terusnya, apakah orang yang sudah makrifat itu nanti juga bisa tidak makrifat lagi? Terima kasih, Gus, atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang mempraktekkan dzikir sirul asrar. Jikalau dzikir ismudat utawi dzikir siri masuk nafas iku kesulitan, artinya kita di samping melakukan dzikir sir beserta sirul asror, kok kesulitan fungsinya sirul asror muncul, gak usah dzikir sir, cukup dzikir sirul asror aja. Tapi jikalau dengan letupan dzikir sir menjadikan mudahnya sirul asror jenengan dapatkan di hati, mengapa itu tidak dilakukan? Wadhkur isma rabbika, jelas iki Allah katakan, Muhammad sebutin nama Tuhanmu bukrata wa asila, baik siang maupun malam. Tapi jikalau jenengan ini tanpa dzikir sir, kok memfungsikan sirul asrar itu bisa
Tidak apa-apa tanpa adanya dzikir sir. Saya masih sulit. Rasa yang bagaimana yang harus kami rasakan? Gini Pak. Dikatakan dzikir sir itu sampai pada natijah, puncaknya adalah rasa yang ada di dalam hati panjenengan itu rasa aku Allah. Niki natijahnya. Natijahnya pungkasane. Niki sing tak maksud makrifate. La yarawna li anfusihim syai'an bal yusahiduna annal fa'ilahu wallahu ta'ala. Tidak ada rasa diri hamba yang merasakan, tapi yang muncul nyata rasa diri aku Allah yang merasakan. Pertanyaannya, kalau sudah di situ cara zona waktunya itu sampai kapan? Ya suka-suka. Suka-suka urip itu sendiri. Sing penting kita itu ngintir mawon. Ngintir raja. Mengintir raja. Mengalir raja. Jadi biar mudah, kalau sebutkan di depan tadi, andai kata dzikir sir ikut kok ndadekno angel, cukup sirul asror. Dikatakan sirul asror itu sudah mencapai target atau natijah, tatkala dalam hati jenengan iku muncul rasa aku Allah. Ini berarti natijah. Bisanya untuk ke situ prosesnya kan ilangono dulu rasa diri hamba yang berzikir. Ini belajarnya di situ. Makanya aku sebut sebagai makom muraqabah. Itu di sini. Nah pasti jenengan akan ditarik ke makom fana, artinya kefanaan dari keakuan diri. Akhirnya muncul makom makrifat, berarti yang disebut sebagai akunya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang menemui satu kesusahan, dalam hal apapun, terus mempunyai satu keyakinan bahwasannya itu disebabkan karena banyaknya dosa. Akhirnya menurut petunjuk di dalam hukum syariah, disuruhlah untuk taubat, membaca istighfar, dan lain sebagainya. Apakah cukup jenengan kali kula niki hanya mengucapkan bilisan istighfar? Tak cukup. Sebab namanya bersuci itu harus tinggalkan secara hakikat, harus tinggalkan keakuan makhluk di dalam diri. Yakfur tinggalno, bersihno, bitawud perkara-perkara wujudi makhluk di dalam hati. Inilah maksudnya toharoh. Inilah maksudnya bebersih diri itu. Tazkiyatun nafsi ada di sini. Tidak cukup secara lesan kita hanya beristighfar atau membaca sholawat atau membaca Quran atau laku-laku bagus secara fisik, nggak cukup. Kita dapatkan keterangan cukup kita beristighfar secara lesan itu di hukum syariat. Oke lah, saya hormati. Tapi pertanyaannya, apakah cukup untuk bebersih diri dari dosa-dosa itu? Tidak. Jikalau jenengan tidak melaksanakan tazkiyatun nafsi, bebersih diri jiwa ini dari tauhid atau al-auraf, perkara-perkara yang ada di dalam hati kita yang disebut masiwallah, perkara selain Allah.
Kalau ini tidak jenengan jalankan, hanya menjalankan secara dohiriyah, istighfar saja, maka inilah yang sesuai dengan sabda atau firman Allah dalam surah Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Dosa itu, penyakit itu dalam diri tidak kunjung lekas hilang, malah bertambah. Beriman pada si A, beriman pada si B, ya ini wis kotoran tok. Yang ketiga terkait masalah zikir, takdir yang sudah Allah tetapkan di zaman azali terhadap setiap diri manusia, perkara surga dan neraka. Bapak Ibu, inilah yang kusebut berlakunya hukum sunatullah fid dunya wal akhirah. Inilah ketetapan hukum Allah, baik secara syar'i, lebih-lebih secara hakiki yang harus kita pahami. Artinya Bapak Ibu, ketika saat manusia menjalankan apa yang menjadi ketetapan hukum syariah, bagaimana caranya ini menjadi hakikat loh, gitu loh nih. Sebab secara jasmani kita masih ketanggungan khalifah fil ardi, pemimpin di bumi. Artinya berlakunya hukum jasmani kita di dunia ini otomatis juga berlakunya hukum syariah. Kecuali badan ini sudah tidak berlaku hukum syariat, yang berlaku adalah rohani, baru ini dimaklumi tidak bisa dibicarakan. Alias nek ono wong gendeng gila, nggak bisa kita hukumi dengan hukum syariat. Semua itu dikatakan harap maklum. Lengatan niki. Bapak Ibu, tapi bukan perkara ini perilaku amaliyah dohir maupun batin ini sebagai sebab datangnya anugerah, baik anugerah yang tidak kekal ataupun yang kekal. Tidak. Tapi justru amaliyah baik dohir maupun batin yang tadi disebut tidak kekal dan kekal, bagaimana itu tidak ada bedanya. Ya, mau tidak mau wajib hukume jenengan iki masuk di dalam alam ahadiyah Allah. Baru ora ono lanang, ora ono wedok, ora ono susah, ora ono seneng, ora ono awal, ora ono akhir, ora ono syariat, ora ono hakikat. Nggih niku hukume jaiz, wenang. Apakah orang yang ketika saat di dunia itu sudah makrifat, terus suatu saat dia tidak bermakrifat lagi? Nyun sewu Pak, konsep yang sudah selama berpuluh tahun kami ketahui, wong nek wis ruh kadung roh rasane enake panganan, mbuh panganan apa gak ngerti aku, gak mungkin gak golek imane. Wis sampean tafsirno dhewe. Orang kalau sudah tahu rasanya nikmatnya suatu makanan, mesti akan terus mencari. Dan mereka akan meninggalkan makanan yang tidak enak. Inilah Pak yang ku maksud, siapapun diri jenengan, kalau sudah mengetahui mana kebenaran yang sejati, gak mungkin kebenaran yang hak itu jenengan tinggalkan. Gak mungkin. Justru kebatilanlah yang jenengan
Tapi ingat yang kedua, jikalau perkara kebenaran itu datang, maka hancurlah kebatilan. Kul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Contoh dan bukti. Dulu waktu jenengan belum mengetahui tentang mana di antara ajaran yang kekal, yang hak, sampean belum tahu loh ya. Sampean sih kebingungan, sih membanding-bandingkan, carilah referensi, carilah mukobalah dan lain sebagainya. Tapi ketika saat hati sampean terbuka dan menemukan kebenaran yang hakiki, beda. Wis, gak mungkin jenengan akan pindah dari satu posisi ke posisi kembali ke awal, gak mungkin. Nggak mungkin, karena jenengan sudah bisa membanding-bandingkan antara yang hak dengan yang batil. Jadi gak mungkin orang yang sudah pernah makrifat pada Allah gak makrifat maneh, gak mungkin. Karena itu hukum yang tidak berlaku di dalamnya. Sebab siapapun di antara panjenengan kok ya sudah melihat indahnya alam akhirat, maka saat itu juga indahnya alam dunia menjadi fana, sudah tiada. Sehingga bagi orang memandang dunia ini indah, tapi bagi mereka bukan dunia yang indah, karena dunia sudah menjadi akhirat. Alam mukhadharah bagi anda, bagi orang lain, alam mukasyafah yang berlaku bagi orang lain, tapi bagi jenengan sudah tidak berlaku alam muhadharah, alam mukasyafah, tapi semuanya berlaku, anda hanya alam musyahadah. Jadi musyahadah dibuntel muhadharah, musyahadah dibuntel mukasyafah. Sing tampil sejatine musyahadah dalam diri jenengan. Dan atau bagi orang-orang am golongan kita mboten saged memandang bahwasanya wujude wit jagung itu adalah urip, nggak bisa. Bagi kita yang ada di am wujude dunya, nggak bisa mengatakan itu wujudnya Allah, nggak bisa, Pak, karena kita memandangnya di alam dunia. Coba jenengan kalau sudah memandang di alam akhirat, beda pun. Jadi memandang wujud Allah, zahire ya wujud dunia saisine kuwi. Wes, niki bagi kita yang belum sampai di situ pun dipikir teman-teman. Ya, pesanku gak usah dipikir teman-teman. Wis sampai ikutilah proses dari Allah. Sebab ini, sampai gak usah khawatir khalwat dimanapun kok aku gak didengkek genderuwo, terus gak disesatno iblis. Jangan khawatir. Sehingga duweni keyakin aku nek gak khalwat nanggone Jaya Baru Pondok wis gak aman misalnya. Sebab ning kono ditunggu Gus misalnya. Telek aku lu turu. Jangan punya keyakinan ngoten. Iktikotkanlah keyakinan dalam dirimu. Jangan mamang jenengan akan ditonton sendiri oleh guru sak temene guru sing kekal, yaitu hidup dalam dirimu. Syaratnya jenengan wis paham bagaimana caranya jenengan ini memfungsikan dzikir sirul asr. Cukup itu aja. Wis ora kakean ngelmu akeh-akeh. Gitu. Gitu. Sampai lupa wis tuwek jange mate. Wis ojo bulet-bulet nanggone ngelmu. Wis fokus ae nanggone laku. Bukan aku melarang jenengan memperkaya ilmu. Ndak. Perkayalah lakumu itu. Wis tah jenengan gak usah khawatir. Gusti Allah sendiri yang memperjalankan jenengan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan
dialah zat yang maha suci hidup dalam diri Anda, asro yang memperjalankan bi'abdihi kelawan hambane alladhi. Ya udah, ada loh Pak yang berkeyakinan kula niku nggih nrimo WA-ne kula niki mboten wantun Gus, nek kholwat ning omah wantun kecuali sampai pantau terus. Kula wedi teng mriku disesatno barang-barang alus. Ya Allah, Pak, dimanapun itu ada Allah. Disebut kholwat itu adalah tazkiyatun nafsi, bebersih diri dari perkara-perkara yang sudah masuk dalam hati. Kuncinya membersihkan adalah zikir tadi. Dimanapun jenengan berkholwat, di situ Allah akan tahu, dan di situ Allah lah, hanya Allah yang membimbing panjenengan. Mboten Gus, kula niki pas kholwat ketemu jenengan mensem, berarti tondo aku sampean tunggoki. Pak, aku lho turu. Jangan punya keyakinan seperti itu. Sampai ikut diuji Allah pengen melihat siapa di balik itu semuanya. Berhubung jenengan sudah membawa fungsinya dzikir sirul asr, maka nggak pantas jenengan ikut jikalau menuduh masih makhluk. Nggak pantas. Cukup jenengan itu harus masuk di dalam hidup itu sendiri. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin pertanyaan saya ini sangat mendasar. Gus Mukhlason pernah berucap bahwa ajaran tauhid ini dibungkam sejak Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kenapa ajaran tauhid ini kok tidak langsung tauhid gitu, Gus? Kok pakai syariat? Yang kedua, Gus Mukhlason juga pernah bilang bahwa selain agama Islam juga bisa bertemu dengan Allah. Pertanyaan saya tentang inna dina indallahil Islam, itu penjabarnya gimana? Itu saja yang saya tanyakan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah bahwasanya saya hormati segala aspirasi atau pandangan orang lain sekalipun tidak sama dengan pandangan kami. Saya tidak bermaksud untuk menyalahkan pandangan orang lain. Pun. Pertama, mengapa ajaran tauhid pada saat digelar mulai dari Khalifah Sayyidina Ali kok gak langsung tauhid aja, kok yo ono syariate. Bapak Ibu, sebetulnya itu angan-angan kita saja. Sebetulnya gitu. Kok gak langsung tauhid? Bodoh karung ini umpama jawaban secara kinayah saya. Apa ya pitik kok adik ngendok? Kok gak langsung pitik? Misalnya, apa iya? Cara wong hamil iku lahir kok gak langsung brengosen gede, wis gak ngeramut gak apa langsung penak, kok kadek proses-proses seperti itu. Sebetulnya itu Pak, itu hanya penerkasa kita aja. Sebetulnya itu penerka kita aja ngomong babakan sarengat itu karena memang pandangan kita itu pandangan syariat.
Bapak Ibu, ketahuilah, sesungguhnya sebetulnya kalau kita sudah sampai pada natijah, titik akhir, maka sebetulnya syariat itu ya tauhid itu. Sebetulnya syariat itu ya hakikat itu ya syariat itu. Sebetulnya ndak ya PT itu. Sebetulnya gitu. Kali ini sudah sampai puncak loh ya. Kalau kita sudah sampai puncak, kita mengatakan syariat kan karena kulit, kita mengatakan hakikat karena rohaniyah isi. Terus bagaimana caranya antara kulit dengan isi itu la farqa bainahuma? Gak ada bedanya. Yo, kita harus menjatuhkan diri di dalam zona ahadiyah Allah. Baru memanduk-manduk. Oh iya. Iblis iku ya dapuke teko Gusti Allah kok nyesatno. Agawe maksiat. Beda nek malaikat. Dapuke perane dikongkon taat. Lah ngoten nggih. Bagaimana kita akan bisa sampai kepada Tuhan tatkala kita masih memandang iblis dan malaikat? Nggak bisa. Justru kita terbegal, terhalang oleh dua makhluk itu. Ingat, dalam makalah yang lain, Syekh Ibnu Athaillah katakan ada makhluk namanya maksiat, ada yang taat. Ini disebut waktu, zaman. Ada 4 waktu, zaman. Ini sebagai makhluk yang Allah uji terhadap kita. Pertama adalah taat, kedua maksiat, 3 bala, keempat nikmat. Bagaimana mungkin kita bisa sampai ke Allah? Wujud sing nguasai 4 waktu ini, sementara kita itu terhalang oleh 4. Bagaimana kita bisa beriman dengan benar? Asyhadu an la ilaha illallah. Lawang kita masih terhalang oleh makhluk-makhluk ini, iman kita. Sopo sing nakoni ning kuburan? Malaikat Munkar Nakir. Berhubung kita tidak bisa memandang, bersaksi di dalam 2 malaikat itu adalah Allah. Kebegalah kita kedua malaikat, akhirnya kita tidak bisa mengucapkan Allahu Rabbi. Kita hanya mengucapkan apa? Ya makhluk. Tuhanku iku makhluk. Karena kita beriman pada makhluk. Berarti rukun iman itu salah nih. Boten salah. Cuman kita yang belum mampu untuk memandang Allah di dalam setiap 6 makhluk ini tadi. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusul dan seterusnya. Akhirnya terhalang kita dengan makhluk ini. Iman kita jatuhnya terhadap Allah itu hanyalah bil lisani faqat wa bil qalbi faqat. Tapi hati kita masih banyak iman pada makhluk-makhluk ini. Itu namanya bukan ihsan, hanya iman doang, diucapkan saja, tapi prakteknya dalam hati, no. Sadarkah kita? Nggak akan sadar kalau kita belum mendalami tentang bahru tauhid dan tenggelam di dalamnya. Bagaimana mungkin kita akan bisa mendapatkan mutiara di dasar laut sementara kita nggak mau berenang masuk di dalam laut? Boten saged. Apapun alasannya, panjenengan harus tenggelam masuk di dalam dasar laut untuk mengambil mutiara itu. Dan mutiara inilah Pak yang ku maksud dan ku sebut sebagai makom ma'rifat datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan sampai iki mau diwastani wong gendeng utawa ora wis prei. Lah Anda bisa tenggelam di dasar laut ini harus membawa alat.
untuk pernapasan. Itu namanya apa? Tabung oksigen. Anda tidak akan pernah bisa mengambil yang namanya mutiara ini karena terlalu dalam, Pak. Jeruni laut ikut terlalu dalam. Nggak akan mampu. Ini gak percaya. Tahanan napasmu. Gak usah nyengklung nang laut. Berapa kuatnya, berapa menit? 5 menit mampu? Nek jari ini cilik aku biyen dadio bebek. Sebab bebek itu kalau tenggelam ambaan tekosil jari ini ngunu. Mbah bener enggak ya, aku ya orang ngerti. Pak, yang ku maksud alat atau oksigen itu adalah ilmu amal nggak mampu kita akan bisa masuk di situ. Dengan begitu meraihnya pun loh ya, walaupun kita bawa alat, meraihnya itu tidak semudah kita bayangkan, sebab di dalam itu arus deras, Pak. Masya Allah, koyo air tenang di atas, tapi di dalam itu deras sekali. Karena apa? Itulah goyangan gratifikasi bumi. Sampai buktekno lah, sampai uncalno pancing dikai timbel. Ning ngarep sampean, kok kadang tutuk kono lah, ngoten nggih. Iku menunjukkan di dalam ada arus. Sampean tanya ahli laut. Sampean tanya ahli laut, bener di dalam itu ada arus. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kembali kepada mengapa tidak langsung tauhid. Sebetulnya tauhid. Oleh karena itu kita menganggap syariat, ya boleh syariat. Tadi kulit. Makanya kalau boleh saya katakan, walaupun di depan saya itu wujud dohiri telur, tapi aslinya iki ayam. Untuk membuktikan iki aslinya ayam ada proses. Dingkremi dulu sama mboke. Utawa apa bahasanya dingkremi, Pak? Dirami dulu oleh mboke. Kalau zaman sekarang bisa di dalam kotak ada suhu yang maksimal. Loh, kok muncul ayam? Berarti boleh dong saya katakan waktu menjadi telur itu saya bilang ini ayam. Boleh. Bagi siapa? Bagi yang sudah ada di situ. Tapi bagi kita yang belum ada di situ nggak boleh. Karena pandangan kita dikatakan tidak boleh melihat dohire. Endok kayak bukti ini telur. Nggak boleh saya mengatakan makhluk iki Allah wujud. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena kita belum sampai pada ahad. Kalau sudah sampai ke ahad, ya saya enak ilmu. Dan dirimu sudah tiada. Nama-nama makhluk sudah tiada. Saya dipahami? Sebetulnya itu sudah bertauhid, Pak ya. Oleh karena gegara kaum golongan khawarid bahasa proses. Inilah yang menjadikan hukum jero niku terkesan diureh-ureh dengan khilafnya hukum jobo. Makanya jangan heran kalau di dalam hukum syariah itu khilaf. Muncullah mazhab si A, si B, si C, si D. Kalau jenengan berhenti ada di sini, mesti fanatik. Fanatik. Hanya membenarkan benderanya dan menyalahkan bendera orang, itu pasti. Sehingga kita tidak faham ayat inna dina indallahil Islam. Boten paham. Dari sisi sudut pandang tafsir mutasabihatnya nggak paham. Kita sudut pandang muhakamahnya lah yang paham. Sehingga kita mengatakan kalau tidak bersahadat,
tidak Islam dohire, bukan Islam. Nah, ngono toh? Oke, itu tak terima. Pendapat seperti itu tak terima. Cuman pertanyaan aku, apakah keislamamu di situ menjadikan hatimu isok tenang? Jenengan piyambak sing saged jawab. Apakah keislaman yang terjadi pada diri kita secara lahir salama yusallimu taslim, padahal di situ adalah endingnya adalah wa aslimulahu, pasrah kepada Allah. Apakah sudah mendapatkan ketenangan hati dalam diri? Ketika saat lebih-lebih kita dihadapkan kondisi yang serba kurang, lebih-lebih dihadapkan Allah dalam kondisi yang kurang enak, bagaimana? Aku nggak bicara kondisi yang nggak enak, susah. Aku tak bicara kondisi yang enak aja. Sampai tanya pada mereka-mereka yang kaya raya, hatinya bisa menemukan taslim, pasrah diri, akhirnya damai hati, ada enggak? Dia jawab, aku iki yang kutakutkan adalah jadi miskin. Jadi miskin. Yang punya jabatan takut kehilangan jabatannya. Yang punya pengaruh sebab ilmunya, pengaruh kehormatan terhadap pengikut-pengikutnya, dia takut dicampakkan masyarakat atau mereka. Dikira mereka enggak gelisah, gelisah. Sehingga dengan begitu, miturut sudut pandang hakikat yang disebut Islam adalah hatimu yang sudah betul-betul wa aslimulahu min qabli ayyatiyakumul azab. Pasrah itu akan bisa terjadi dengan sesungguhnya manakala sebelum pasrah Anda sudah ketemu Tuhanmu. Ayatnya sudah bicara. Sering saya katakan dalam surat Az-Zumar ayat 54. Oleh keadaan ruhaniyah kita itu selalu gelisah, khawatir, bahkan takut dengan masa depan, bla 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 bla. Disitulah Allah memberikan satu solusi terhadap kita dengan kalimat wa anibu, dan lekas balio sira kabeh ila rabbikum maring Tuhanmu. Rob berarti semua agama ini. Semua agama, tidak hanya untuk Islam. Quran ini tidak hanya untuk Islam secara syariat, tapi iki juga terhadap agama manapun supaya rohaniahnya betul-betul muslim. Ngoten lho. Lah, cara untuk bisa kembali kepada Tuhan kita itu, Anda tidak bisa lepas dari beberapa proses faktor. Pertama adalah taklimat tauhid. Kudu belajar ngeji babakan ilmu sing untuk mengesahkan Tuhan. Ini urusan bahasanya, urusan sistemnya monggo kersa. Makanya carilah agama yang mendidik Anda untuk mengesahkan Tuhan. Mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Mana agama yang jejak? Agama yang lurus mana? Itulah agama yang mengesahkan pada Tuhannya. Makanya bahasanya wa ma umiru illa lah. Tidak diperintahkan kamu sekalian illa liya'budullaha, hanya menghadap, hanya menyembah kepada Allah. Artinya jatuhnya ruhaniyah itu dalam keesaan Tuhan. Balani lewat sirul asrar, titik, yes. Dengan bahasa lain tidak sirul asrar, monggo, rasa, silakan. Sebab semua manusia hatinya itu Pak, mesti dipasang Allah namanya fuad.
Artinya teleng, wis terserah monggo bahasa apa sampean jenengan apa. Sing jelas adalah keimanan yang murni, yang Rasulullah sebut ihsan. Itu mesti berhubung niki rasane utawa ihsane iku dipengaruhi terhadap perkara-perkara duniawiyah, akhirnya ora iso metu. Cara umbel ya, apa sebabnya gak iso metu? Akhirnya ndadekno buntu irunge, wis pelajaran dhewe. Akhirnya ambekan ya, gak iso los. Menurut kami Pak, ayat inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang Allah ridhoi, ngunggu Allah, indallah loh, bukan indanas. Pandangan Allah itu al-Islam. Saya menerjemahkan ini indallah bukan indanas. Sebab ayatnya mengatakan indanas. Maksud kami indanas itu pandangan rohaniah. Nah ini Islam yang ku maksud di situ adalah pasrah. Kita akan pasrah tatkala bisa kembali kepada Tuhan setelah lama banget kita itu rohaniah mencelok, bersowan, bercinta-cintaan kepada selain Allah. Lah ini persoalannya. Kalau saya sih mah sederhana. Agama apa wae dohirmu, silakan. Yang penting rohaniahmu itu betul-betul muslim. Ngoten. Saya menerjemahkan dari ayat ini tadi dari pandangan hakikat, bukan pandangan syariat. Kalau pandangan syariat sing batul Islam yaitu al-imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Ya wis hukum Islam itu secara syariah. Oke, pertanyaanku, kalau yang dimaksud itu loh ya, sudahkah hatimu itu mendapatkan ketetapan hukum pasti dalam hal apapun? Sudahkah dengan adanya hukum yang kita jalankan di dalam Islam lahir saja ini menjadikan hatimu tidak hasud, tidak riak, membenci orang, dan lain sebagainya? Kalau masih kita pertanyakan terhadap diri kita masing-masing, padahal maksud daripada Islam datang adalah minal zulumati ilan nur. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Wa qala aidan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Harus kita pertanyakan, Pak. Apa sebabnya yo aku yo wis Islam, salat yo penuh, wis kabeh yo penuh, atiku kok sik ana rasa iri, dengki, hasud, riya, takabur. Harus kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Menurut kami, saya kurang etis mengevaluasi orang lain sementara hati saya itu masih berkecamuk dengan hal-hal yang Allah larang, sifat itu. Saya sibuk mengoreksi orang lain sementara apa yang ada di dalam dada saya itu masih berlakunya sifat-sifat yang dicela. Malulah kita sebetulnya Pak kalau seperti itu. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya, agama Islam sudah selesai. Jadi tergantung kita memandang dari sudut mana tentang masalah ayat inna dina indallahil Islam. Jujur kami memandang dari sisi Allah. Sebab ayatnya indallah, inna dina indallahil Islam. Islam berarti pasrah. Kita tidak akan bisa pasrah kalau tidak ketemu dulu. Aturannya begitu.
Sama halnya secara logika ini Pak. Apakah pasrah yang seperti saya ini dikatakan benar? Pasrah yang bagaimana? Gini, saya itu bawa motor, tengah jalan perut saya sakit, saya ingin ke sungai. Lah, jarak antara jalan dengan sungai harus turun, gak bisa ditempuh oleh sepeda. Lah, di tengah jalan ada orang 3 yang tidak aku kenal. Saya bilang, Mas, tolong ya Mas, tolong jaga sepeda saya nggak kenal. Ini siapa? Aku mau ke sungai dulu buang air besar. Oh iya, nggak apa-apa. Saya jaga. Ternyata orang 3 ini adalah curanmor. Kata temannya, ya ini namanya kutuk marane suntuk. Raib lah Pak, lenyaplah. Karena karakternya seperti itu. Kita nggak kenal. Maka pertanyaan saya, pasrah saya terhadap orang yang tidak aku kenal, menurut kami itu salah. Menurut kami itu salah. Misalkan, aku pasrah kepada Allah. Ya Allah, segala hal apapun saya serahkan kepada dirimu. Tapi rohaninya belum bertemu Allah, nggak mungkin bisa Pak. Sering saya kasih contoh terhadap Pak petani, kita pasrah semuanya itu yang menumbuhkan padi, menguningkan padi, itu semuanya Allah. Tapi ketika saat mau kita panen, 1 hari sebelumnya dihabiskan oleh tikus. Tak. Akhirnya saya hadapkan satu pertanyaan, yang menghabiskan siapa? Tadi kamu semuanya bicara Allah. Nggak bisa Pak kita bilang Allah. Mesti bilang tikus. Akhirnya dendam kita tikus. Artinya apa? Semua kita jikalau namanya pasrah kepada Allah itu tidak akan benar dalam akhir-akhirnya natijahnya itu manakala kita belum tahu siapa sebetulnya Allah. Itu hanya secara lesan aja kita. Nggak bisa. Alias mesti dalam hati niki medongkol Pak. Ngitung-ngitung biaya, ngitung-ngitung waktu, ngitung-ngitung pekerjaan. Alah, tuas ngene akhirnya dobol. Ya ngono kuwi akhirnya. Jadi jangan heran kalau hati itu muncul rasa dendam terhadap si bocah namanya tikus. Itu pasti. Dikatakan sudah benar pasrah kalau jenengan itu sudah masuk di alam akhirat itu. Oke, Ibu mungkin kantos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam saking Mojokerto, Gus. Ngapunten niki tasih enggal sadosi tanglet. Zikir jamiul badan nika saged dipun wastani dikil asror napa? Terus kalian kados teng syariat niku kan banyak beristighfar kalau bisa menghilangkan dosa-dosa kita yang kita lakukan baik sengaja atau tidak sengaja. Apa-apa kalau dilafatkan di sirul asror itu apa masih perlu kalau sudah berzikir sirul asror? Terus yang ketiga ada kisah. Sisi yang kedua mang napa? Yang kedua seperti misalkan kita ini kan banyak dosa, meskipun itu disengaja atau tidak sengaja. Kalau disyariatkan bisa dipakai baca zikir istighfar yang banyak. Nah itu kalau istighfarnya itu dilafadzkan di dalam hati ya, apa bisa dinamakan sirul asror? Terus yang ketiga ada cerita
seseorang pernah sakit tidak bisa berjalan. Kemudian dia melaksanakan sholat tasbih, sholat sunnah tasbih. Karena melakukan sholat sunnah tasbih itu, maka dia menjadi sembuh. Karena sebab itu dia tiap sholat 5 waktu untuk menghadap kepada Allah itu ketika mau meninggalkan itu merasa berat sekali. Apakah itu juga sudah dimanapkan bertauhid? Itu saja. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dzikir yang dilakukan segenap badan itu bisa dikatakan sirul asrar dzikirnya? Bisa, dengan catatan manakala di dalam hati jenengan bergemuruh rasa. Kalau bergemuruh rasa berarti tiada selain Allah. Makanya jangan heran jikalau jenengan mengke dihadapkan Allah dalam satu kejadian bahwasanya seluruh makhluk ning dunya iki ngucap aku Allah, atau hanya ngucap Allah, mbun heran. Dan itu tidak dikatakan sebagai dzikir sirul asrar manakala dalam hati belum bergemuruh akunya Allah. Udah, titik. Nomor kedua, orang yang banyak dosa, apakah ketika saat beristighfar itu sudah melakukan dzikir sirul asrar? Ini sama dengan pertanyaan yang di depan tadi, bapak-bapak tadi. Dikatakan sudah apabila kembali lagi kepada hati dipertanyakan, sudahkah rasa sing muncul iku sedoyone iku Allah? Semuanya itu Allah? Kalau belum, maka tidak. Yang nomor 3, orang yang lagi sakit kemudian dia menjalankan sholat tasbih dan sembuhlah penyakit itu, apakah mereka sudah dikatakan bertauhid? Saya katakan belum, manakala masih melihat sebab sholat tasbih iku ndadekno warase menjadikan sembuhnya penyakit. Sudah apabila hatinya memandang di dalam makhluk yaitu hanya hidup itu, maka betul itu sudah bertauhid. Ibu, ada lagi? Udah cukup, Ibu? Bon. Ngoten mawon kula benjing nggih bakda subuh nggih mlakrak nggih ta. Besok ada 3 jadwal mulai pagi sampai malam, Blitar, Tulungagung, Malang. Jadi wis gak mangan omah lah. Jadi ngaten pun monggo kita tutup dengan suratul Fatihah. Apa yang Allah berikan dalam kesempatan malam hari ini tidak hanya menambah satu ilmu, tapi juga menambah kemarifatan jenengan datang Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah.